Lanjut ke bagian kedua, nomor 5 sampai 8, kata kerja di tengah atau kata kerja penghubung. Langsung ke soal nomor 5. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. atau pilih kata yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong. 이번 역은 열차와 승강장 사이에 넓습니다. 뭐뭐뭐 때 발이 빠질 염려가 있으니 조심하시기 바랍니다. Jadi di sini 이번 역은 di stasiun yang ini 열차와 승강장 사이가 넓습니다. Kereta sama peronnya itu jaraknya jauh atau jaraknya lebar. Bla 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 te saat melakukan bla 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 hari pajil 염려가 있으니 ada kemungkinan kakinya itu nyeblos, kakinya itu masuk ke bawah ke antara si peron dan kereta ya. 조심하시기 바랍니다. Harap berhati-hati. Jadi saat apa tuh kita bisa jatuh si kakinya? Itu berarti saat kita turun atau naik ke kereta dari peron kan. Nah di sini kita lihat jawabannya nomor 1 ada bonesil atau mengirim. Nomor 2 신으실 atau memakai, asin memakai sepatu. Nomor 3 내리실 atau turun dan nomor 4 끝내실 atau menyelesaikan atau menghentikan. Jadi di sini jawaban yang benar adalah kita bisa jeblos kakinya ketika kita naik atau turun dari kereta. Berarti yang benar adalah jawabannya di sini ada turun. Nomor 3, 내리실. Nah, dari sini saya pengen ngasih tau teman-teman nih, sebenarnya kayak apa sih kereta bawah tanah dan peronnya yang ada di Korea. Jadi di Korea itu kalau misalnya ini ada contoh gambarnya nih. Jadi ini peron dari 지하철, teman-teman. Di sini kita bisa lihat, jadi ada tempat buat nunggunya. Nah, di sini keretanya akan ada di sana, itu relnya di sana di dalam. Nah, itu di antara si kereta, rel kereta dan di antara tempat orang nunggunya itu ada yang namanya pintu nih. Nah, jadi pintu ini itu namanya sliding door atau pintu geser. Jadi di peronnya Senggangjang itu bakal ada pintu di antara rel kereta dan tempat orang nunggu. Kenapa? Supaya orang nggak jatuh dan menyebabkan kecelakaan. Jadinya ada pintu ini. Nah, pintu ini kapan kebukanya? Ketika kereta udah sampai. Jadi kereta udah sampai, si sliding door ini, pintu geser ini akan kebuka. Bersama dengan pintu kereta pun akan kebuka. Nah, karena ada dua pintu itu, maka ada jarak tuh diantaranya di bawah sini. Nah, di bawah situ itu bisa banget tuh teman-teman kakinya nyeblos ke sana. Makanya ketika naik kereta atau turun kereta, nggak boleh tuh cuma main HP kayak gini. Kita harus ngelihat bener, ngelihat jalanannya supaya nggak jatuh atau nyeblos ke bawah kakinya. Lanjut ke soal nomor 6, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Atau pilihlah kata yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong di soal ini. 친구가 일을 하다가 손을 뭐뭐뭐 병원에 입원했습니다. 그래서 주말에 문병을 가려고 합니다. 친구가 일을 하다가 saat teman lagi kerja. Jadi pas lagi kerja, 손을 bla bla bla, tangannya bla bla bla, tangannya kenapa-napa. 병원에 입원했습니다. Dia dirawat di rumah sakit. Berarti lagi kerja, tangannya kenapa-napa, terus tiba-tiba dia dirawat di rumah sakit. Tangannya bla bla bla, terus dirawat di rumah sakit. 그래서 주말에 문병을 가려고 합니다. Jadi sehingga itu pas weekend ini, akhir pekan ini saya ingin melakukan jenguk. Saya mau menjenguk teman saya itu karena dia dirawat di rumah sakit. Nah, berarti kita tahu ya di sini kenapa tangannya pasti kena kecelakaan atau sakit atau terluka. Berarti di sini dari jawabannya kita lihat apa aja nih sebenarnya artinya. Pertama ada 들어서 atau mengangkat. Kedua 다쳐서 atau terluka. Ketiga ada 잡아서 atau menangkap. Lalu keempat ada 걸려서 atau terkena. Jadi di sini tangannya kenapa-napa sampai dia masuk rumah sakit. Berarti tangannya pasti terluka atau 다쳐서. Jadi di sini kita jawaban nomor 2, 다쳐서 병원에 입원했습니다. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu etiket buat menjenguk orang ketika di Korea nih. Ini 병문 안 예절 atau etiket menjenguk orang di rumah sakit. Jadi nomor 1, 환자의 상태에 따라 면화가 가능한지
확인을 한다. Jadi di sini kita memastikan pasien itu bisa dijenguk enggak, teman kita itu bisa dijenguk enggak dari keadaannya dia. Kadang-kadang kan ada pasien yang nggak bisa dijenguk, ada yang emang bisa dijenguk. Kita harus pastiin itu dulu sebelum datang menjenguk. kedua, 병문안 시 깨끗한 복장을 하고 반드시 손을 씻는다. Kita harus memakai pakaian yang bersih dan mencuci tangan. Selanjutnya, 환자의 식사 시간, 의사의 확인 시간을 피한다. Kita kalau bisa tidak datang pas lagi jam makannya pasien atau jam dokter sedang berkunjung. Selanjutnya, 병문 안 시간은 30분이 넘지 않으며 조용히 대화를 한다. Jadi kita waktu jenguknya kalau bisa nggak usah lebih dari 30 menit. Dan ketika jenguk, kalau mau ngobrol itu jangan berisik-berisik. Gitu. Yang terakhir, nomor 5, 병실에 음식을 사가거나 음식물 섭취를 하지 않는다. Jadi jangan beli dari luar buat masuk ke dalam atau makan di tempat teman kita itu. nomor 6, 되도록이면 직접 방문보다 SNS 등으로 마음을 전한다. Jadi lebih baik kita tuh nanyain kabar lewat SNS, lewat Instagram, lewat SMS dan lain-lain daripada kita menjenguk beneran orangnya. Gitu teman-teman. Selanjutnya nomor 7. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilih kata yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong ini. Jadi di soal ini 이 건물은 전체가 금연구역입니다. 밖에 흡연실이 있으니까 담배를 블라블라 그쪽으로 가세요. Jadi 이 건물은 di bangunan ini 전체가 금연구역입니다. Jadi di 건물 ini, di building ini itu semuanya tidak boleh merokok, dilarang merokok. 밖에 흡연실이 있으니까 karena ada tempat merokok di luar. 담배를 bla 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 그쪽으로 가세요. Kalau ngerokok bla 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 silahkan ke bagian sana. Jadi kalau ngerokok itu kata kerjanya apa sih teman-teman? Di sini kita harus melihat di jawabannya nih. Kita nomor 1. Nomor 1 itu 피우려면 itu adalah merokok atau menyalakan puntung rokok sih sebenarnya. Nomor 2 itu 고르려면 atau memilih. Nomor 3 잡으려면 atau menangkap. Nomor 4 끊으려면 atau berhenti. Jadi kalau misalnya di sini dia mau ngerokok ceritanya kan, berarti kita pilih jawaban ketika Anda ingin merokok, 담배를 피우려면 atau nomor 1. Nah, ini ada contoh 흡연실nya teman-teman. Jadi kalau kita ke suatu tempat di Korea itu nggak boleh sembarangan ngerokok di sembarang tempat. Kita harus nyari tempat kayak gini nih kelihatannya. Jadi di sini itu adalah 흡연실 atau tempat yang boleh merokok. Jadi teman-teman harus ngerokok di dalam sini. Nggak boleh ngerokok di luar, di sekitarnya. Jadi nggak boleh ngerokok sembarangan karena biasanya kebanyakan tempat itu adalah tempat yang dilarang merokok. Lanjut ke soal terakhir buat bagian ini. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilih kata yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong. 저는 다음 달에 근로 계약이 끝납니다. 그렇지만 더 일을 하고 싶어서 재계약을 블라블라 합니다. Saya bulan depan 근로계약이 끝납니다. Si kontraknya itu akan habis. Jadi kontrak saya akan habis bulan depan. 그렇지만 tapi 더 일을 하고 싶어서 karena saya ingin bekerja lebih lanjut. 재계약. Jadi di sini perpanjang kontrak sih untuk menulis kontrak ulang. Bla 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 합니다. Jadi karena dia ingin bekerja lagi, menulis kontrak ulang, bla bla bla. Nah berarti ketika karena dia ingin bekerja lagi, berarti dia ingin menulis kontrak ulang kan. Berarti kalau misalnya gitu kita lihat dari jawabannya dulu nih. Nomor 1, 연락하려고 atau mengkontak. Nomor 2, 약속하려고 atau berjanji. Nomor 3, 예매하려고 atau memesan. Dan nomor 4, 신청하려고 atau mendaftar. Berarti kalau dia pengen melakukan kontrak ulang, berarti dia harus daftar dulu kan teman-teman. Berarti di sini kita jawab nomor 4, 신청하려고 atau mendaftar. Jadi kita harus mendaftar ulang kontrak. Nah, di sini adalah contoh soal-soal terakhir dari bagian 2, part 1. Selanjutnya bertemu lagi di bagian 2, part 2. Sampai jumpa. Bye.
당신을 위한 한국어 마스터 토픽.